Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita diperkenankan untuk mendatangi rumah Allah dalam rangka menjalankan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah, yang insyaallah kita lanjutkan dengan salat isya secara berjamaah pula. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kita masih membahas tentang keutamaan ilmu yang kita kaji atau bahas dari Kitabul Ilmi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang mana sebelumnya sudah kami membahas ya sebagian, dan ini kita lanjutkan kembali. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan pada pasal yang kedua, ya, pasal yang pertama sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Pasal yang kedua adalah fadailul ilmi. Fadailul ilmi. Keutamaan ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu syar'i yang dimaksud. Ya, yang dimaksud adalah ilmu syar'i, yaitu ilmu syariat. Laqad madaha Allah Subhanahu wa ta'ala al-ilma wa ahlahu wa hassa ibadahu 'ala al-ilmi wa tazawwudi minhu wa kadzalika sunnatul mutahharat. Beliau mengatakan, ya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala memuji ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Ya. Jadi disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu syariat. Wa hassa ibadahu 'alal ilmi, dan Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan hamba-hambanya untuk menuntut ilmu syar'i.
Ya, jadi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempelajari ilmu syar'i, yaitu ilmu agama. Wa tazawwudi minhu, dan memerintahkan kita untuk menambahkan ilmu. Bukan cuma sekedar mempelajari, tapi bagaimana ilmu kita ini terus bertambah. Ya, terus bertambah. Persoalan dunia saja, Pak. Tidak ada orang yang mau rugi. Tidak ada pedagang yang mau impas kembali modal. Pedagang itu selalu untung, Pak. Kembali modal tidak mau, apalagi rugi. Ya, semua, dalam semua aspek kehidupan. Semua orang maunya terus meningkat taraf kehidupannya. Kalau pegawai, bagaimana pegawai terus naik insentifnya, gajinya, begitu juga karyawan-karyawan. Ya, itu sudah fitrah manusia. Begitu juga dalam masalah agama. Makanya di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Muhammad, ya katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Tambahkan. Kalau tambahkan berarti sudah ada sebelumnya kan, cuma perlu ditambah lagi. Berarti kita bukan cuma sekedar memiliki ilmu, tapi bagaimana ilmu terus bertambah dari hari ke hari. Sebagaimana kita dalam masalah dunia, kita ingin bertambah kita punya pendapatan kan. Itu sudah fitrah manusia. Jamaah sekalian. Begitu juga dalam masalah ilmu syar'i. Makanya kita harus bertambah. Jangan kita merasa, sudah banyak ilmu Ustaz, tidak perlu saya dengarkan ceramah. Ya, tidak perlu saya membaca buku-buku agama. Tidak perlu saya menghadiri majelis-majelis ta'lim. Jamaah sekalian. Padahal Allah memerintahkan nabinya, padahal ini nabi. Ya, wahai Rasulullah, mintalah kepadaku, Rabbi, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu. Jamaah sekalian. Wa kadzalika as-sunnatul mutahharatu, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, jamaah sekalian, ya, memuji ilmu syar'i, memuji orang-orang yang mempelajari ilmu syar'i, orang-orang yang memiliki ilmu syar'i, dan orang-orang yang mengamalkannya tentunya. Dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, beliau memerintahkan kita untuk belajar ilmu syar'i. Kemudian Syekh Al-Utsaimin mengatakan, fal ilmu min afdhalil a'mal as-salihah. Ilmu itu salah satu amal soleh yang paling utama. Ya. Jadi ilmu syar'i itu, Pak, salah satu amal soleh yang paling utama. Jadi amal soleh ini banyak, Pak. Ya. Amal soleh ini banyak.
sedekah, amal soleh, sholat sunnah, sholat wajib, puasa dan seterusnya. Itu amal-amal soleh. Dan ilmu syar'i itu bagian salah satu amal soleh yang paling utama. Ya. Dan juga ilmu syar'i adalah salah satu juga ibadah yang paling mulia. Jadi sekarang ini Pak, kita lagi beribadah. Jadi itu ibadah Pak, bukan cuma sholat, puasa, zakat. Mempelajari ilmu agama itu ibadah. Ya seperti sekarang ini, jamaah sekalian. Ya, sekarang ini kan kita mempelajari ilmu agama, ilmu syar'i, itu bagian dari ibadah. Bahkan salah satu ibadah yang paling mulia adalah ilmu syar'i. Mempelajari ilmu syar'i. Jamaah sekalian. Ya. Dan juga jamaah sekalian, ilmu syar'i, jamaah sekalian, disebutkan dalam buku ini, li'annahu naw'un minal jihadi fi sabilillah. Bahkan ilmu syar'i itu, jamaah sekalian, bagian daripada jihad fi sabilillah. Jadi sekarang ini Pak, kita ibarat sedang berjihad. Kan jihad itu kan ada dua Pak. Ada jihad angkat pedang, senjata. Ada juga jihad mempelajari ilmu agama. Jihad juga Pak. Iya. Saudara-saudara kita di Palestina, mereka sedang berjihad Pak. Mengangkat senjata untuk mempertahankan kehormatan agama dan tanah air mereka dari para penjajah Zionis Yahudi. Dan kita juga di sini sedang berjihad juga. Ini bukan perkataan saya, ini disebutkan ini. Li'annahu naw'un minal jihad fi sabilillah. Kata Syekh Al-Utsaimin mengatakan, karena ilmu syar'i itu adalah bagian daripada jihad fi sabilillah. Kenapa, Pak? Jamaah sekalian. Karena dia mengatakan fa inna dinallahi azza wa jalla inna maqama bi amrain. Karena agama Allah Subhanahu wa taala itu bisa tegak dengan dua perkara. Kata beliau. Ya. Sebenarnya bukan cuma kata beliau ya. Ya, beliau juga mengutip juga perkataan-perkataan para ulama terdahulu seperti perkataannya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang hidup pada abad ke-7 Hijriah. Ya, Syekh Utsaimin kan hidup pada abad ke-14 Hijriah, Pak. Pada salah beliau itu meninggal sekitar tahun 2003. 2003, Pak. Sekarang kan 2025. Berarti sebelum 22 tahun yang lalu beliau. Ya, masih hidup di zaman kita kan beliau. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, yang tiga ini ulama yang terkenal. Jamaah sekalian. Iya, masih hidup di zaman kita. Iya. Tahun 2000, sekitar tahun 2 ini tiga ulama ini berdekatan semua meninggalnya. Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin berdekatan semua meninggalnya. Iya, sekitar tahun 2002, 2003. Ya mas sekalian. Ya, cuma kita tidak ketemu dengan beliau, tapi kita beliau sampai ke sini, Pak. Sampai ke rumah saya. Alhamdulillah. Jamaah sekalian. Meskipun saya tidak ketemu beliau, tapi beliau sampai ke kita, sampai ke Parun Nisa, sampai ke kita, dan kita pelajari kitab beliau. Inilah warisan para ulama. Jamaah sekalian. Jadi meskipun beliau sudah meninggal dunia, Pak, tetapi pahalanya terus mengalir. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat ini. Jamaah sekalian. Karena ini yang kita kaji kan bukunya. Kita kaji, kita bahas dan kita amalkan. Jadi mengalir terus pahalanya, Pak, kepada beliau. Kan begitu hadis Nabi kan? Dalam sebuah hadis Nabi, idza mata ibnu Adam
in qata'a amalu illa min thalath. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya, pahalanya, kecuali 3. Di antaranya ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat yang diajarkan jamaah sekalian. Baik, saya lanjutkan Pak ya. Jadi kata beliau, sesungguhnya agama Allah itu hanyalah tegak dengan 2 perkara, Pak. Apa itu? Ahaduhuma al-ilmu wal burhan, wasani al-qital was-sinan. Yaitu yang pertama adalah ilmu dan hujjah. Yang kedua adalah dengan jihad fisabilillah, perang. Dua, Pak. Agama bisa tegak, agama Allah, Islam tegak 2. Dengan ilmu, maksudnya ilmu ini harus kita pelajari, ilmu umat Islam harus belajar ilmu, menuntut ilmu agama, mengamalkannya. Kalau Islam ini mau jaya. Iya. Yang kedua dengan jihad fisabilillah. Maksudnya dengan angkat senjata. Ustadz, kenapa bisa begitu? Ya, lihat nih Nabi, bagaimana perang Badar. Perang kan? Perang pertama dalam Islam pada tahun kedua Hijriah, perang Badar. Dan mungkin umat Islam pasrah begitu saja, tidak kan? Dan mungkin pasrah, Pak. Harus melawan kan? Begitu juga dalam perang Uhud. Harus melawan kan, karena diserang. Diserang kan? Sama aja dalam perang Badar sebenarnya itu. Dalam perang Badar sebenarnya umat Islam tidak mau berperang. Tapi karena orang musyrik sendiri yang mau berperang. Iya. Ya terpaksa dihadapi. Masa mau menyerah? Ya. Ish kariman Aumut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Itu saja dalam Islam kan? Iya. Kan begitu dalam perang Badar kan? Cuma bayangkan 313 orang melawan 1000, Pak. Dari jumlah personil kalah 313 orang melawan 1000, Pak. Berarti 1:3. 3 orang kita hadapi, Pak. Iya. Ketika itu tidak ada persenjataan yang dibawa. Yang dibawa cuma pisau-pisau pendek begini, Pak. Karena memang tidak ada niat untuk berjihad ketika itu, berperang, tidak ada. Tujuannya hanya untuk mencegah kafilah dagang Abu Sufyan dari Syam. Itu saja mau dicegat. Tapi justru Abu Sufyan minta bantuan bala tentara ke Mekah, orang-orang musyrik. Maka dikirimkanlah bantuan 1000, Pak, pasukan dengan 100 kuda, 100 pasukan berkuda. Sedangkan dalam perang Badar, jamaah sekalian, dalam perang Badar cuma 2 sahabat yang berkuda. Ya. Tapi apakah Nabi mundur? Apakah para sahabat mundur, Pak? Tidak. Iya. Jamaah sekalian. Sahabat tidak. Karena begitu, Pak. Karena tegaknya Islam itu harus dengan begitu. Tidak bisa tidak. Karena kalau kita contohkan, Pak. Kan dalam berapa tahun kita dijajah oleh Belanda? 3,5 abad kan? Kenapa bisa menang, Pak? Padahal yang kita coba bawa bambu runcing kan,
Iya, coba meruncing, Pak. Silahkan kita buka sejarah, Pak. Sama sekalian. Kalau kita pasrah begitu saja, kapan Indonesia merdeka? Sama sekalian. Dan itu yang berperan sekali dalam kemerdekaan Indonesia adalah para ulama dan para santri. Kita sekarang ini, Pak, menghirup kemerdekaan sekarang, kan? Alhamdulillah, Pak. Tapi bagaimana orang-orang tua kita, nenek-nenek kita terdahulu, Pak, dijajah oleh Belanda, dikerja paksa, Pak, 3,5 abad, 350 tahun, Pak. Tapi karena adanya jihad fisabilillah, ini, Pak, jamaah sekalian. Makanya kenapa lihat Bung Karno dalam proklamasinya, dengan rahmat Allah kami menyatakan kemerdekaan. Dengan rahmat Allah, Pak, kami menyatakan kemerdekaan ini. Artinya, jamaah sekalian, iya, kemenangan itu datangnya dari Allah, jamaah. Iya. Tetapi ada namanya dua. Kita harus komitmen dan konsisten terhadap agama. Yang kedua, kita harus rela untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat lagi, Pak, perang apa lagi di zaman Nabi? Perang Khandaq. Jamaah sekalian, perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah, apa tidak salah ya, 4 atau 5 Hijriah, Khandaq. Ya, dikepung itu, Pak. Madinah dikepung. Jamaah sekalian, berkumpul semua di situ, orang munafiknya, orang musyriknya, orang Yahudinya, jamaah berkumpul, jamaah sekalian. Apakah pasrah begitu saja Nabi? Masuk maki, tafadhol, silakan. Tidak ada, dilawan, Pak. Harus dilawan. Karena begitu, Pak. Iya, dilawan, Pak. Tapi Nabi punya strategi buat Khandaq. Apa itu Khandaq? Perang Khandaq. Khandaq itu bahasa Arab, artinya perang parit. Nabi itu dengan sahabatnya buat parit, Pak. Parit yang lebar dan dalam. Jadi itu kuda-kuda mereka tidak bisa melompat. Kalau melompat jatuh ke parit. Paritnya dalam dan lebar, Pak. Dan Nabi ikut pada perang Khandaq. Nabi ikut juga mencangkul, Pak. Menggali-gali itu parit, jamaah sekalian. Iya. Saya tidak berpanjang lebar. Intinya, hadirin, sebagaimana Syekh Utsaimin dan ulama-ulama terdahulu juga menyebutkan bahwasanya agama Allah, agama Islam ini baru bisa tegak dengan dua, ilmu dan jihad fisabilillah. Jamaah sekalian. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Belanda hengkang, kan? Jepang 3,5 tahun menguasai kita, tinggalkan, kan? Itu kan now, Pak. Apakah pasrah begitu saja? Tidak, kan? Tapi ada jihad fisabilillah. Jamaah sekalian, jihad fisabilillah. Hadirin, lihat bagaimana Mekah, jamaah sekalian, berapa 13 tahun khususnya ketika Nabi masih di Mekah, kan itu Mekah dikuasai oleh orang-orang musyrik, kan, Pak. Orang mau beribadah di Ka'bah, Pak, Nabi dilarang beribadah, disakiti sahabat-sahabatnya. Tapi setelah itu, jamaah sekalian, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah, Mekah dapat ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dengan apa, Pak? Dengan jihad fisabilillah. Tidak salah, kurang lebih itu jumlah sahabat 1.000 sahabat Nabi datang, Pak. Wah, itu ketika itu, Pak, personil cukup banyak, Pak, 1.000 orang, jamaah sekalian, untuk masuk ke kota Mekah. Ketika itu jumlah pasukan kota Mekah ketika itu tidak sampai 1.000 jumlah mereka. Iya. Tidak ada perlawanan. Tidak ada perlawanan, Pak. Ketika Nabi masuk kota Mekah, tidak ada perlawanan. Termasuk Abu Sufyan. Jamaah sekalian, Abu Sufyan ini, Pak, ada hubungan keluarga
Pernah salah dengan Nabi Pak, sepupu 2 kali kalau tidak salah dengan Rasulullah SAW, Abu Sofyan Pak. Dia salah satu tokoh orang-orang musyrik pada saat itu. Abu Sofyan. Abu Sofyan ini termasuk orang yang paling lambat masuk Islam. Nanti tahun ke-8 Hijriah Pak, baru masuk Islam. Abu Sofyan. Iya. Intinya, ketika kaum muslimin masuk ke kota Mekah, jamaah sekalian, ketika itu tidak ada perlawanan. Hadirin. Ya, yang saya mau garis bawah di sini bahwasanya ya, itu sudah konsekuensi. Konsekuensi bahwasanya kalau mau tegak Islam harus dengan itu. Iya. Jamaah sekalian yang kenapa kota Mekah? Ustadz, wah, kenapa kota Mekah diserang? Ustadz, kenapa kota Mekah diserang? Karena mereka yang menyerang lebih dahulu kan? Di antaranya mereka, orang-orang musyrik telah melanggar perjanjian Hudaybiyah kan? Pada tahun ke-6 Hijriah. Jamaah, iya. Mereka telah melanggar perjanjian. Hadirin. Maka wajarlah kalau Nabi menyerang kota Mekah. Coba lihat Pak, tapi lihat bagaimana kalau Islam itu menang Pak. Hadirin, kalau Islam itu menang, kita lihat tidak ada situ genosida, pembantaian. Tidak ada. Justru Nabi membebaskan mereka. Ini Pak, kalau Islam menang dalam peperangan Pak, tidak ada genosida. Beda dengan orang-orang Yahudi yang di sana Pak. Genosida biar anak kecil dibunuh, perempuan-perempuan, orang-orang tua yang tidak berdaya dibantai. Ketika Nabi sudah berada di depan Ka'bah, wah, tunduk semua ini orang-orang musyrik Pak. Begini semua Pak. Nabi sudah lengkap dengan senjatanya semua, dengan kudanya. Khalid bin Walid, semua jamaah sekalian, lengkap semua. Siapa yang tidak kenal Khalid bin Walid? Jamaah sekalian. Itu Khalid bin Walid Pak, disebutkan dalam sejarah 70 liang di sini Pak. Udah mati-mati. 70 Pak, tembus. Ya, panah, tombak. Tidak ada di belakang. Itu menunjukkan apa? Tidak pernah mundur. Maju terus. 70 Pak, udah mati-mati. 70 lubang. Khalid bin Walid Pak. Itu pun meninggalnya di mana? Di kasur, menangis dia. Kenapa saya meninggal di kasur? Kenapa dia bercita-cita untuk mati di medan perang? Iya, menangis dia. Makanya sahabat mati. Kenapa engkau menangis? Kenapa saya tidak syahid di medan perang? Kenapa saya justru mati di kasurku, di kamarku? Itulah para sahabat, Pak. Para sahabat tidak mau meninggal di kasur, di kamar. Dia mau meninggal tuh di medan perang untuk membela agama Allah. Iya, beda dengan kita. Jamaah sekalian. Beda dengan umat Islam sekarang. Para sahabat jamaah sekalian terdepan. Mereka mencari syahid, Pak. Karena apa? Karena syahid di jalan Allah itu Pak luar biasa. Sebelum menetes satu tetes darah Pak, itu Allah sudah jamin dia masuk surga. Jamaah sekalian. Ya. Jadi itu Pak. Jelas Pak ya, ini bukan perkataan saya Pak. Saya cuma membacakan perkataan para ulama. Dan saya juga pernah baca sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin, bukan cuma perkataan beliau, tetapi sudah ada perkataan ulama sebelumnya. Di antaranya adalah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang hidup pada abad ke-7 Hijriah Pak.
Islam itu tegak. Bayangkan Pak, Islam itu hanya bisa tegak dengan dua perkara, ilmu dan jihad fisabilillah. Jamaah sekalian. Oleh karena itu, ya, kalau Islam ingin menang, kalau Islam ini ingin jaya, maka yang paling utama umat Islam harus introspeksi diri dulu. Apakah dia sudah betul-betul mempelajari ilmu agama tidak? Ya, syukran. Ya. Silakan Pak, sambil ya, sambil dicicipi hidangannya. Jadi PR kita dua ini Pak. Ya, PR kita ini dua. Ya, meskipun orang kan beda-beda Pak. Ada orang yang punya semangat untuk berjihad, fisiknya kuat. Ya, ada juga orang yang tidak, ya, punya apa namanya, punya keberanian. Tetapi kita saling mendukung ini, saling mendukung. Jangan sampai kita sebagai umat Islam ini tidak ada di antara keduanya ini, tidak juga menuntut ilmu dan juga berjihad fisabilillah. Jadi apa sebenarnya sumbangsi kita terhadap Islam? Ya, kalau kita belum bisa berjihad ke Palestina, dan itu sulit, ya. Sulit kan? Masuk ke Palestina Pak, bukan perkara yang gampang. Blokade. Maka jihad kita sekarang adalah mempelajari ilmu syar'i. Itu jihad kita sekarang. Iya, mempelajari ilmu syar'i Pak. Jihad kita, hadirin. Iya, jadi anggaplah bagi tugas. Orang-orang Palestina mereka berjihad, ya, melawan, ya, orang-orang Yahudi yang merampas tanah mereka, dan kita di sini orang Indonesia adalah berjihad dengan mempelajari ilmu agama. Bagi tugas. Jangan sampai saudara kita berjihad dengan senjata, kita sini tidak ada semangat belajar agama. Ya, tidak ada semangat untuk mengkaji agama. Hadirin. Ya. Oleh karena itu Pak, ya marilah kita terus mempelajari agama kita. Jamaah sekalian. Agar agama Islam ini bisa tegak, bisa kokoh. Kan di dalam Al-Quran kan Allah mengatakan intan surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian. Di antara bentuk kita menolong agama Allah adalah dengan mempelajari agama Allah. Membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Kita mempelajari di sini karena negara kita negara aman. Alhamdulillah Pak, negara kita negara aman kan sampai sekarang Pak. Ya. Tetapi bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina Pak? Kita bersyukur ini di sini di Indonesia aman. Makanya kita harus gunakan kita punya waktu untuk belajar dan belajar. Cuma 3 saja Pak. Belajar, dan belajar. Apa yang kita pelajari? Ilmu syar'i. Sebagaimana yang saya sebutkan, bagaimana akidah kita harus
benar. Bagaimana ibadah kita harus benar, jamaah sekalian. Bagaimana akhlak kita harus baik. 3 ini Pak, jamaah sekalian. Ya, beliau mengatakan, ya selanjutnya, fala budda min hadainil al-amrain wala yumkinu an yakuma dinullah wa yadhharu illa bihima jami'an. Ini beliau pertegas lagi. Ya, maka agama Islam ini hanya bisa tegak dengan 2 perkara tadi. Dia kasih pertegas lagi, Pak. Ya. Tidak mungkin agama Allah ini bisa tegak dan menang kecuali dengan 2 perkara itu. Kasih pertegas lagi. Tidak mungkin, dibilang. Tidak mungkin. Jamaah sekalian. Tidak mungkin, Pak. Islam ini bisa tegak kalau umat Islam bodoh terhadap agamanya. Hadirin. Iya, tidak mungkin, Pak. Harus umat Islam ini berbenah diri, Pak. Ya, harus memperbaiki diri. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan kekalahan, itu sebenarnya kekalahan sumbernya dari kita sendiri. Karena apa? Umat Islam jauh daripada agama Islam. Umat Islam tidak kenal what is Islam? Apa itu Islam? Tidak tahu apa itu Islam. Tidak tahu, Pak. Iya. Makanya Pak, ada namanya gerakan brainwashing namanya. Pencucian otak. Yaitu pencucian otak itu adalah orang-orang orang-orang barat yang mempelajari Islam tetapi ingin memberikan keraguan-keraguan ya umat Islam terhadap agamanya. Sehingga apa? Sehingga kita ragu-ragu terhadap agama kita sendiri. Kalau sudah begini akan terjadi, Pak. Seolah-olah Pak kita sendiri yang meruntuhkan bangunan Islam dari dalam. Karena apa? Karena umat Islam sudah ragu-ragu terhadap agamanya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal awwalu minhuma muqaddam. Ini Pak. Bahkan kata beliau menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama itu lebih didahulukan daripada jihad mengangkat senjata. Jadi bahkan kata beliau ilmu agama itu Pak lebih tinggi daripada jihad. Jihad itu masih di bawahnya, Pak. Ini beliau mengatakan. Iya. Jamaah sekalian. Lebih didahulukan itu ilmu daripada jihad fisabilillah. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yughiru ala qaumin hatta tablughahum ad-da'watu ila Allah azza wa jalla fayakunu al-ilmu qad sabaqal qital. Oleh karena itu Nabi Pak, sebelum Nabi dan sahabatnya melakukan penyerangan, maka beliau menyampaikan dulu dakwah kepada didakwah dulu Pak, didakwahkan dulu, satu dulu dakwah kepada mereka. Tidak langsung diperangi, tidak, tapi dikasih dakwah dulu, disampaikan dulu ilmu. Jamaah sekalian. Ya. Kalau dia menolak atau melawan, nah baru dihadapi dengan kekuatan. Berarti jihad ini baru ada setelah adanya ilmu dulu, disampaikan dulu ilmu kepada mereka. Didakwakan dulu Pak, dakwah. Jadi sekali lagi Pak, jadi dakwah itu tidak bisa kita nafikan Pak. Dakwah artinya kajian-kajian, dakwah, taklim, ceramah-ceramah itu tidak bisa dinafikan Pak. Itu harus terus ada.
jamaah sekalian. Sebagaimana Nabi Pak itu mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, Abu Zar dan seterusnya ke negeri-negeri yang lainnya, ke Afrika. Itu harus ada Pak, dakwah harus ada. Jamaah sekalian. Karena dengan dakwah itulah maka seseorang akan mengenal Islam. Dengan dia mengenal Islam Pak, dia akan menjadi mulia hidupnya, dan dengan Islam, ilmu, agama, maka Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada ayatnya, surah Az-Zumar ayat 9. Silakan dibuka Pak yang punya Al-Quran. Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdarul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Di sini Allah bertanya jamaah sekalian. Tapi pertanyaan Allah di sini jamaah sekalian, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Karena apa? Karena jawabannya sudah jelas, tidak akan sama. Ya, karena sih Allah mengatakan, apakah orang yang bangun di tengah malam beribadah kepada Allah, sujud, membaca Al-Quran di tengah malam, ya, dan dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah pada hari akhirat dan mengharapkan ampunan dan rahmat Allah, apakah sama ya dengan orang yang tidak bangun di tengah malam, atau orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tentu jawabannya tidak akan sama. Ini menunjukkan bahwasanya jamaah sekalian, orang-orang yang bangun di tengah malam, jamaah sekalian, orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan ampunan Allah dan perjumpaan dengan Allah, itu menunjukkan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang berilmu, kan? Orang-orang yang berilmu. Tidak mungkin dia, jamaah sekalian, bangun di tengah malam kalau tanpa ilmu. Tidak mungkin dia mengharapkan rahmat Allah tanpa ilmu. Tidak mungkin dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah tanpa ilmu. Semuanya pasti dengan ilmu. Ya, di sini menunjukkan hadirin sekali lagi ya tentang keutamaan ilmu syar'i. Tidak akan sama antara orang yang memiliki ilmu syar'i dengan orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau mempelajari ilmu syar'i. Orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala tentu tidak akan sama. Ya, barangkali ini jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, barangkali ya pembahasan tentang masalah keutamaan ilmu ini masih berlanjut ya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya Pak. Silakan Pak, kalau bertanya. Sudah masuk di azan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang salah, yang khilaf dari kami dan dari kekurangan ilmu kami. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.